Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang modul 3.3.A.7 demonstrasi kontekstual. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Fasilitator Bu Dwi Tri Lestari SSI MPD dan Ibu Pendamping Maria SS MPD yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada saya selaku CGP dari Angkatan 1 Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Yarni N SPD SD. Terlebih dulu kita akan membahas tujuan dari program. Tujuan dari program ini harus berorientasi kepada kompetensi murid, misalnya kepada kepemimpinan, literasi, toleransi, dan lain. Yang menggambarkan ide-ide baru dan dapat diterapkan dengan mudah dengan tujuan program ini selaras mungkin sesuai dengan visi yang sudah Anda bahas pada tahap lokakarya 3. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam suatu komunitas ada 7 aset utama, yaitu manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, dan keagamaan dan budaya. Dari 7 modal tersebut, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat program yaitu pada modal manusia, yaitu tentang guru dan pendidik, dengan alasan bahwa guru dan pendidik adalah penggerak dari 7 aset yang ada. Yang kedua kita bahas yaitu tentang tahapan baca. Sesuai dengan program yang sudah kita tentukan terlebih dahulu, maka untuk langkah-langkah pelaksanaannya kita akan menggunakan tahap baca, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Judul program yang saya ambil adalah meningkatkan kemampuan guru atau tenaga pendidik dalam pembuatan video pembelajaran, khususnya dengan menggunakan aplikasi Komika. Tahapan baca yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya mengarah kepada penelusuri hal-hal yang kita lakukan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan IT pada guru atau tenaga pendidik dalam pembuatan komik pembelajaran. Langkah baca yang kedua yaitu ambil pelajaran. Panduan tahapannya adalah ceritakan dan tuliskan pengalaman atau kegiatan baik, prestasi yang pernah terjadi yang berhubungan dengan topik bahasan tentang kepemimpinan siswa atau murid di sekolah. Hasil tahapannya yang diharapkan adalah murid senang membaca komik. Langkah baca yang ketiga adalah gali mimpi. Panduan tahapannya adalah membuat gambaran rincian kondisi real atau mimpi kita yang terkait topik bahasan. Kepemimpinan seperti apa yang dibayangkan ada dalam diri siswa atau murid. Perilaku apa saja yang ada pada siswa dengan kepemimpinan yang baik, atau perilaku guru seperti apa yang mendorong kepemimpinan siswa, atau perilaku kepala sekolah seperti apa yang mendorong kepemimpinan siswa, atau perilaku orang tua seperti apa yang mendorong kepemimpinan siswa, dan hal apa saja yang perlu dimiliki oleh peningkatan kemampuan siswa. Hasil yang diharapkan adalah guru harus menguasai dan menggunakan aplikasi komik pembelajaran. Kepala sekolah mendukung kegiatan pelajaran dengan penggunaan komik. Langkah baca yang keempat adalah jabarkan rencana, yaitu panduan tahapannya membuat cara atau strategi mencapai mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan, yaitu rencana atau strategi apa yang perlu kita lakukan. Di sini siapa yang melakukannya. Yang kedua, bagaimana memonitornya dan mengevaluasi rencana tersebut, bisa dengan menggunakan format kerangka Monef. Hasil tahapannya dari rencana program ini dapat berjalan dengan baik dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru sebagai partner dalam pembelajaran. Kemudian melakukan workshop kepada guru tentang pembuatan komik. Murid adalah yang menjadi sasaran dalam pembuatan komik. Evaluasi yang dilakukan melibatkan guru dan kepala sekolah.
Langkah baca yang kelima adalah aktur eksekusi. Panduan tahapannya adalah menentukan tim inti program. Siapa koordinator atau penanggung jawab program? Siapa yang bertugas memonitor dan evaluasi jalannya program? Siapa yang bertugas membuat laporan program? Dan bagaimana cara komunikasi atau koordinasi yang dilakukan oleh tim? Bisa melalui pertemuan, diskusi, ataupun rapat bulanan atau mingguan untuk memberikan kabar satu sama lain tentang jalannya program. Hasil tahapan yang diharapkan adalah penanggung jawab, kepala sekolah, narasumber, CGP. Pelaksana dan pembuat program yang berupa produk adalah guru atau tenaga pendidik, berupa komik pembelajaran yang dikirim pada grup WhatsApp sekolah. Koordinasi dilakukan pada kegiatan komunitas partisi yang sudah dibentuk. Yang ketiga yang kita bahas adalah rencana, monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan pelaporan. Monitoring kegiatan dilakukan oleh CGP kepada guru atau tenaga pendidik. Evaluasi melibatkan kepala sekolah dan komunitas praktisi. Pembelajaran program dirancang dengan menggunakan tahapan Bagja dengan memadukan modal atau aset sumber daya manusia, manajemen risiko, dan MER untuk mencapai merdeka belajar sehingga mendapatkan pembelajaran yang bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Pelaporan dibuat oleh guru atau tenaga pendidikan dalam bentuk tulisan atau lisan, foto atau video kegiatan yang sudah dilakukan. Hasil laporan dari guru dievaluasi oleh CGP atau komunitas praktisi. Yang keempat yang kita bahas adalah pelibatan orang tua dan komunitas, yaitu mendukung program sekolah, mendampingi murid dalam pelaksanaan program sebagai donatur dalam pengadaan data program sekolah. Salam dan bahagia. Begitulah pemaparan saya tentang modul 3.3.A.7 demonstrasi kontekstual pengelolaan program yang berdampak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.